ETH. Jadi gue pegang ETH dalam jumlah sedikit cuma buat gas fee doang. Kenapa kok nggak buat investasi? Soalnya gimana ya, gue juga kurang oke sih sama ETH karena sebenarnya udah gede juga kayak BTC. Cuma prospek kedepannya emang bagus ya teman-teman ya. Nah cuma dari sini gue ngelihat kalau timnya si pendiri ETH itu Vitalik Buterin, itu dia kebanyakan ini bukan ngejelek-jelekin ya, kebanyakan tuh dia janjinya semuanya nggak terpenuhi. Contohnya yang pertama nih ya, jadi harusnya di tahun 2021 itu ada proof of stake ETH, namanya Beacon ETH. Itu 2.0? Iya, ETH 2.0, namanya Beacon ETH. Okay. Nah, itu dia bilang tuh semuanya bakal shifting ke proof of stake. Tapi sampai sekarang masih belum ada. Bedanya proof of stake sama proof of work apa? Nah, kalau proof of stake itu kita tinggal naruh koin, nah nanti koinnya itu verifikasi via sistem. Beda sama proof of work. Kalau proof of work itu perlu lebih banyak listrik, mining lah biasanya kayak gitu. Jadi mau diubah tuh tadinya, tapi belum terpenuhi. Udah terpenuhi, tapi masih setengah, belum kelar. Masih setengah. Iya. Jadi intinya lu bisa bisa staking duluan nih, namanya staking duluan lah pokoknya. Di lock, sampai kapan nggak tahu. Nah itu yang berbahaya menurut gua. Karena kita nggak bisa keluar gitu. Nggak bisa keluar, bener. Di saat harganya turun. Di saat harganya turun nggak bisa keluar. Dia udah taruh nih, kita bisa convert dari ETH ke ETH 2.0 yang pakai proof of stake gitu ya. Setelah kita convert, kita staking. Setelah kita staking nggak bisa ditarik. Masih belum bisa ditarik kayak gitu. Oke, itu tadi mengenai yang ETH tadi ya. Sekarang gue mau nanya sih sedikit. Gue pernah dengar satu statement gitu. ETH itu BTC killer. Pernah dengar? Pernah dengar. Apa sih itu maksudnya? Ya soalnya orang makin banyak yang pakai ETH. Lu mau beli NFT pakai ETH. Terus lu mau aplikasi banyak banget di ETH itu kayak ETH itu istilahnya kayak Windows lah. Windows di komputer. Jadi kan semua orang pakai Windows. Dia nge-kill apa sih? Dia nge-kill IBM kayak gitu misalnya. Ya sama seperti itu. Karena lebih cepat, terus lebih banyak yang pakai, lebih terkenal gitu ya. Nah makanya digadang-gadang lah bisa jadi BTC killer. Gitu. Jadi banyak orang-orang yang mungkin banyak invest di ETH tapi nggak suka juga nih sama BTC. Karena ETH ini bagus gitu. Mungkin banyak yang kayak gitu ya. Tapi kalau menurut gua BTC itu kan mother of coin ya teman-teman ya. Jadi koin pertama 2008. Nah mau sampai kapanpun, menurut gua nih ini dari point of view gua ya. Jadi BTC itu pasti tetap ada, bakal eksis selamanya. Walaupun kegunaannya sebenarnya nggak ada. Cuma jadi store of value aja kayak gitu. Store of value kayak gold? Iya, kayak gold gitu. Sebenarnya gold gunanya buat apa? Nggak ada. Sebenarnya ada sih, cuma mengamankan aset. Ya, secara kerja, maksudnya secara production, gold itu sebenarnya buat apa sih? Fungsinya gitu ya, maksudnya misalnya dipakai untuk transfer nggak mungkin ya kan, mungkin buat bayar nggak mungkin berat kan di bawah ya. Makanya jadi cuma disimpan doang. Gitu. Sama BTC juga kayak gitulah. I see. Oke, itu mengenai tadi BTC sama ETH dan lain-lain. Oke, gue mau bahas yang ini nih. Ini menarik. Yang mengenai BTC ke 17.000 $17,000. Jadi tahun lalu ya, lu sempat bikin postingan. Tahun ini Januari. Iya, Januari. Bahwa BTC lu forecast bakal ke 17.000. Iya, benar. Di satu BTC 20.000, 30.000, 38 sampai 40.000. Iya. Masih jauh banget ya kan. Lu forecast ke 17.000. Kok bisa dia pada 17.000? Apa lu well-nya? Gua kenal orang dalam. Enggak. Gimana itu? Kenapa bisa? Ini 17.000 beneran loh. Ini kan video ini sekarang kan tanggal 21 Juni. Iya, sebelum tanggal berapa ya? 20, 19, 18 atau 19 ya? Iya, sentuh 17.000 ya. Bener-bener sentuh 17K. Terus udah loncat lagi, sekarang udah 21.000 sekarang. Iya. Kok bisa lo sebut 17.000 dan ternyata beneran gitu 17.000? Simpelnya gini, gue sebenarnya nge-imagine nih si BTC ini sebagai suatu produk. Ya. Bentar, 17.000 itu lo forecast itu maksudnya kalau di sana maksudnya ini sebuah intrinsic value kah? Bukan intrinsic value. Bukan. Jadi fair value. Oke. Beda sama intrinsic. Nah, jadi ini bukan harusnya harga BTC segini, tapi bukan. Oke. Tapi kayak misalnya harga wajar si BTC di saat ini. Benar. Gimana tuh caranya? Nah, jadi simpelnya gue pakai nggak pakai teknikal ini? Enggak. Oke. Tapi kalau di teknikal bener juga segitu ya, 17.000-an ya. Nah, jadi fundamental sama teknikal hampir sama nih teman-teman. Nah, oke. Jadi pertamanya gue nganggap si BTC sebagai produk. Yeah. Nah, jadi gue pakai apply namanya formula teori quantity of money gitulah. Yeah.
Jadi di mana semakin banyak uang beredar, pasti harga barang pasti naik. Ya. Kayak kalau misalnya uang banyak nih 10 orang dikasih 1 juta, ya. Harga barang itu pasti naik. Misalnya 10 orang ini mau beli barang yang sama, itu pasti barangnya naik. Ya. Kayak gitulah. Ya demand-nya tinggi. Nah, yang tadi gue bilang di pertama, yang beli Bitcoin sekarang kebanyakan siapa? Institusi. Ya. Nah, jadi gue bisa nge-imagine di sini kalau misalnya duit di US nih ya, kita let's say US ya. Soalnya US pemegang dolar paling banyak. Nah, Ya. duit di US itu kita imagine sebagai tingkat inflasinya ntar buat naikin harga Bitcoin gitu. Ya. Nah, gua ngebandingin nih, ada suatu kesamaan. Di November itu all time high-nya si Bitcoin. Ya. November tuh 69.000. 2021. 2021 itu tahun Ya. lalu. 69.000. 68, 69 lah. Nah, terus kalau gue lihat juga money supply, kita ngomongin money supply ya, karena ini kan quantity of money, Ya. kita ngeliatin si money supply-nya. Money supply itu paling tinggi juga di November. Desember udah mulai turun lagi. Nah, berarti gue bisa ada satu kesamaan nih antara BTC sama Relevansi. ada relevansi, iya. Jadi dua-duanya ATH, terus dua-duanya sama-sama turun. Ya. Gue tinggal pakai rumus paling gampang yang tadi, teori quantity of money. Nah, gue ambil harga BTC paling tinggi 69.000. Gue juga ambil bukan harga, money supply di US itu paling tinggi di November. 20 triliun. Ya. 20 triliun ya. Ya. Nah, terus gue cari lagi beritanya. Mulai kapan sih si The Fed ini nyuntik dana ke Amerika? Ya. Karena kan kalau kita tahu dulu sebelum adanya COVID, itu money supply di US itu cuma 5 triliun. Ya. 5 triliun loncat jadi 20 triliun. 2020 kan mereka mau roda ekonomi cepat, quantitative easing ya, kasih stimulus terus kan. Stimulus terus, ya, bener. Suntik terus ya kan. Nah, jadi dari 5 triliun loncat ke 20 triliun. Ya udah sih, simpelnya kita hitung aja. Sebelum dan sesudah adanya suntikan dana. Ya. 5 triliun dibagi 20 triliun, seperempat. Seperempat dikali 69.000 berapa? 17K. 17,25. Kalau teman-teman yang lihat ini harga low BTC kalau nggak salah 17,5. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih hampir lah ya. Ya itu sebenarnya hitungan kasar lah. Hitungan kasar lah sebenarnya ya. Tapi jadi gampang hitungnya. Iya, sebenarnya gampang hitungnya. Cuma mungkin nggak sih hitungan gampang ini beneran kayak hitungan gampang doang loh bisa nge-proof harga BTC. Nah, tapi ternyata kalau kita ngeliat adanya sinkronisasi antara BTC sama USD kayak gitu. Jadi ya ke-proof 17K seperti itu. Oke, gimana keadaan kondisi money supply di US untuk saat ini? Nah, ini juga yang jadi satu masalah. Money supply di US itu ditutup-tutupin sama The Fed sekarang. Jadi datanya kita nggak bisa akses? Datanya nggak bisa kita akses. Dulu kalau gue cek setiap 1 minggu tuh ada update-nya. Setiap 1 minggu apa sebulan gue lupa ya. Untuk sekarang gue cari kemarin itu hampir nggak keluar. Di mana-mana nggak keluar. Nah, cuma kalau gue cari kayak misalnya di account IG, gue ngeliat orang, ini money supply-nya loncat lagi. Nah, gue bingung tuh, dia dapat data dari mana kayak gitu. Mungkin ada akses orang dalam seperti itu ya. Nah, jadi menurut gue sekarang si The Fed ini memang dia lagi takut nih ngasih lihat money supply-nya. Kalau money supply-nya kelihatan lebih tinggi daripada November, itu publik pasti bakal panik. Iya, benar. Kayak gitu ya kan. Berarti inflasinya masih gede nih. Benar. Inflasinya ditutup-tutupin seperti itu. Jadi untuk sekarang menurut gue money supply emang udah turun sedikit sih. Karena kalau kita lihat ya BTC aja udah turun. Sorry, bukan BTC. Kripto. Market cap kripto itu dari 3 triliun kempes jadi 1 triliun. 2 triliunnya kemana? Kemungkinan pasti ada yang ngalirin ke pemerintah seperti itu. Oke. Itu mengenai money supply ya. Oke. Benar. Yan, misalnya nih, sekarang kita ngomongin mungkin banyak yang nonton juga ini merupakan investor pemula yang baru mau masuk ke market kripto dan ternyata melihat kondisinya sekarang seperti ini gitu kan. Di saat orang bilang kayak kalau kita lihat tahun lalu gitu kan, mungkin banyak orang bilang wah ini crypto is the future gitu kan. Iya, banyak yang pede lah. Kalau misalnya market naik pasti banyak yang pede. Semuanya high conviction kan, semuanya penuh keyakinan karena apa namanya BTC waktu itu ATH dan lain-lain sampai ada bilang kalau misalnya BTC turun sampai 300 juta gue jalan kaki ke Monas apa segala macam. Itu kan banyak banget gitu kan yang kayak gitu. Iya benar. Nah, pada nyatanya sekarang kondisinya seperti ini. Dan mungkin jadi banyak orang yang takut kan mau masuk ke market kripto, banyak yang bangkrut, banyak yang sampai apalagi ada habis gitu kan. Luna barusan kemarin ya kan. Itu parah banget gitu. Nah. Jadi menurut lu kalau investor kripto pemula yang baru mau masuk ke market, apakah ini saat yang tepat gitu? Nah, benar. Ini saat yang menurut gue tepat banget ya, teman-teman ya. Soalnya kenapa bisa tepat? Yang pertama, market US lagi crash. Market US lagi crash. Terus yang kedua, ekonomi di dunia masih belum stabil. Oke. Jadi ini menurut gue ini titik entry ya, teman-teman ya.
Ada quotes dari Rothschild kalau teman-teman tahu. Beli di saat jalanan lagi berdarah-darah. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya market Kayak lagi quotes-nya berdarah-darah, Warren Buffett lah ya. iya, jadi ya kita beli di harga paling bawah gitu lah. Oke. Dan ini kalau kita ngomongin secara harga Bitcoin-coin lain itu kan biasa mengikuti Bitcoin ya. Hmm, Bitcoin turun, yang lain pada turun, Bitcoin naik, yang lain juga pada ikut naik gitu. iya Nah, benar. sekarang kondisi Bitcoin udah sampai ke 17.000, which is yang lo udah pernah posting. Hmm. Habis itu sekarang udah rebound, sebenarnya belum bullish sih ya, mungkin masih secara tren masih bearish. Udah 21.000. Sekarang menurut lo, apakah ini sudah ada tanda pembalikan arah? Kita nggak ngomong, kita kesampingkan ya untuk technical. Eh, apakah udah terjadi pembalikan arah dan selanjutnya bisa kembali naik atau masih bisa turun lebih dalam? Oke, kalau Menurut lo? menurut gua turun lebih dalam itu ya nggak sampai gimana lah ya, sampai 17.000 lagi mungkin ya teman-teman. Nah, tapi untuk naik ini juga nggak bisa sekarang naiknya karena recovery di Amerika itu pasti masih lama banget lah. Iya. Apalagi baru banget inflasi naik, baru banget dinaikin suku bunga acuan. Mungkin kalau kripto bisa di awal tahun 2023 berarti lah. Untuk apa tuh? Untuk rebound. Untuk rebound bener. Soalnya ini orang-orang masih pada takut ya, masih pada fearful. Jadi untuk sekarang pasti ya masih stagnan lah di antara 17 sampai 25. Tapi kalau kita lihat secara historical, ketika 2020 terjadi halving atau balik ke 2016 misalnya, Hmm. biasanya 8 sampai 12 bulan setelah Bitcoin halving, itu market crypto kan naik sangat signifikan kan, gila-gilaan. Iya 2017 bener. naik ke 300 juta, 2021 naik ke sekian ya kan, Hmm. sangat tinggi. Dan kalau kita lihat halving berarti 2024 ya. 2024 bener. Habis dari 2020. Sama dia tiap 4 tahun sekali ya, Setiap 4 tahun kurang lebih. sekali. Nah, jadi kalau misalnya ketika sebelum terjadi halving di Bitcoin, apakah ada kemungkinan atau potensi Bitcoin tetap naik? Atau kita harus nungguin nih lebih baik tunggu sampai halving? Kalau menurut gue sebelum halving sih pasti ada kenaikan lebih lebih dikit dulu ya Minor karena gitu ya. ya kita spekulatif buy aja ya kan, gua lu kita tahu misalnya 2024 halving bakal naik, Kita beli sebelumnya. kita beli sebelumnya. Nah, itu ada kemungkinan pergerakan naik dulu. Baru koreksi lagi nih. Koreksi mungkin dalam jangka waktu pendek lah. Setelah beneran adanya halving, oke, setelah beneran adanya halving dan kalau kondisi makroekonomi mendukung itu pasti pasti naik BTC. Oke. Dan juga koin-koin lain ikut. Koin-koin lain ngikut. Nah, ini pertanyaan gue secara simpel. Lu nggak invest di BTC Hmm. ya, dan lu fokus lah gitu. Lu suka dengan koin Habar, Hedera, lu invest portofolio banyak di sana. Tapi kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan market kripto, ya misalnya lu udah invest di Habar dan BTC yang nggak mau naik, apakah ada kemungkinan gitu Habar akan naik? Untuk kemungkinan Kita pasti ada. berandai-andai lah, kita berandai-andai BTC-nya nggak mau naik nih, ya kan? Mm-mm. Dia stay di 17, 20k, 17, 20k dia nggak mau naik. Apakah ada kemungkinan untuk koin seperti Habar itu akan bisa naik? Untuk sekarang untuk 2024 berarti ya? Atau untuk sekarang Ya, nih? untuk sekarang sampai 2024 lah. Untuk sekarang pasti enggak karena Untuk sekarang pasti enggak. pasti enggak. 2022 nih pasti enggak. Iya. Kenapa? Karena semua masih pada nempel sama Bitcoin, belum ada bukti nyatanya. Iya. Kayak misalnya kita koin apa sih yang bisa ada di dunia asli gitu, kita bisa beneran pakai, kita merasakan kayak gitu. Ya. Untuk di 2024 pasti kemungkinan ada beberapa koin utility yang beneran dipakai di real world scenario kayak gitu. Misalnya untuk beli makanan gitu. Untuk beli bukan Oh, bukan gitu. untuk beli makanan juga bisa. Iya. Tapi di sini kita lebih ke sistem. Kayak misalnya dulu kita connect pakai internet, gitu ya, kita pakai internet 2.0, ya, kita connect via Google dan lain-lain gitu. Nah, mungkin ntar di depannya itu kita pakai koneksi kripto, nggak pakai Oke. internet kayak gitu. Jadi itu yang membuat kalau misalnya sekarang mungkin nggak bisa gitu, harga masih nempel sama Bitcoin, tapi Iya, masih mungkin di nempel. tahun-tahun yang akan datang itu memungkinkan. Bener, memungkinkan. Itu bisa dihitung nggak sih nilai intrinsiknya? Kalau misalnya kripto, gue jujur gue belum terlalu tahu cara cari nilai intrinsiknya. Cuma kalau fair value kita bisa cari tahu dari market cap kriptonya. Kita hitung pakai teori quantity of money tadi lagi, kayak gitu. Oh, I see. Nah, cuma untuk beberapa altcoin pasti ada modifikasinya nih. Kita tempelin sama BTC, mungkin dari sisi dominance-nya apa gimana gitu. Ntar kita bisa coba hitung-hitung. Oke. Ini ngomongin Habar nih ya. Hmm. Jarang gue ketemu lihat orang misalnya bahas di sosial media, di kripto biasa orang kan bahasnya kalau nggak Bitcoin, ETH atau nggak BNB, Benar, benar. ya kan? Ya koin-koin inilah yang udah banyak dibahas. Kenapa kok Habar jarang dibahas gitu? Ya mungkin ada lah beberapa, tapi nggak sebanyak BNB dan lain-lain. Misalnya Solana, Sandbox kan banyak banget kan dibahas. Kenapa menurut lu? Mungkin karena nggak terkenal. Yang pertama karena nggak terkenal. Ranking berapa sih dia di CoinMarketCap?
Kabar. Top 50, Oh, top 50 ya. 30-an. Oh, Sekarang gua nggak tahu berapa lumayan ya. loh, lumayan. Dulu 30-an ya. Mungkin sekarang 20 kali atau 25, nggak tahu gua. Soalnya si Habar sendiri ini emang walaupun Bitcoin turun jauh, dia turun, tapi nggak parah-parah banget gitu loh. Nggak kayak koin-koin lain yang langsung jatuh banget. Nah, yang pertama ya itu karena orang pada kurang tahu gitu ya. Terus yang kedua, kalau misalnya orang mau bahas di sosial media, pasti yang udah orang tahu, mudah dipelajari. Iya. Terus bisa datengin viewer. Benar. Oke. Nah, sedangkan Habar sendiri ya, gimana ya? Jarang ada viewer, nggak ada yang invest ke Habar. Jadi buat apa mereka naikin ke sosial media kayak gitu? Sih, belum banyak yang tahu. Ya mungkin Masih belum banyak yang tahu. one day kalau misalnya udah terkenal, semua orang bakal bahas gitu ya. Iya, mungkin one day semua orang bakal bahas Habar. Oke. Itu ya udah, itu mengenai Habar. Sekarang coba kita balik sedikit mengenai makroekonomi ya. Kita lihat market US misalnya, kita lihat ke market Indonesia juga. Dan ini kita ngomongin kondisi di saat ini mungkin secara portofolio memang lu ya 50-50 lah gitu kan. Kalau misalnya kita ngomongin nanti untuk 3 sampai 5 tahun ke depan ketika kripto mungkin udah lebih baik, udah lebih digunakan di masyarakat dan di seluruh dunia, apakah lu akan lebih tertarik untuk menambah porsi portofolio investasi di kripto atau lu tetap 50-50? Kalau gue Bagaimana? pasti 50-50. Karena Tetap di saham. tetap di saham juga. Gue gimana ya? Gue bener-bener demen saham gitu ya, investasi di saham. Jadi gue nggak mungkin lepas dari saham kayak gitu. Kalau disuruh pilih satu, saham atau kripto? Untuk sekarang saham. Kenapa? Karena ya marketnya udah jelas. Oke. Mungkin karena ini kan pendapat pribadi gue ya, Iya. mungkin pendapat bisa berubah-berubah. Iya. Nah, nanti mungkin kalau misalnya di 2025 kripto udah disetujui sama pemerintah, Regulasi ya udah udah jelas. ada regulasi, terus ada pokoknya nggak kayak sekarang lah. Sekarang kan banyak banget tuh yang rug pull gitu ya. Iya. Nah, terus udah ada real world scenario gitu ya, udah dipakai di seluruh dunia. Nah, mungkin gue shifting ke kripto kayak gitu. Oh, I see. Tapi gue nggak mungkin lepas saham sih. I see. Oke. Ini mungkin teman-teman di sini juga banyak yang nonton udah mulai invest saham juga atau mungkin belum kenal kripto. Coba kita bahas sedikit deh mengenai saham, khususnya saham Indonesia. Kita lihat ini kan IHSG waktu itu sempat koreksi dan terjadi panic selling. Benar. Ya, di 2 minggu belakangan inilah ya, apalagi saham coal dan lain turun cukup signifikan. Dan kalau lihat kondisi yang terjadi di market Indonesia IHSG kita, ya ini gimana sebenarnya mau dibawa kemana gitu? Apakah akan koreksi ke 6.300 misalnya atau ke sekian? Atau mungkin bakal lanjut bullish sampai akhir tahun? Kalau menurut gua Indonesia itu secara makroekonomi ya, secara pendapatan, secara GDP-nya itu dia udah di hampir top 10. Ada di Bagus. hampir top 10 ya, di 20 teratas lah. Dan juga growth di Indonesia itu lebih oke daripada di US, di China kayak gitu ya. Ya. Suku bunga acuan di Indo masih stagnan, tapi kemungkinan minggu-minggu depan dinaikin nih suku bunga acuan di Indo. Iya, udah ada rumor dan lain-lain. Iya, gitu, udah ada segala macam. rumornya. Nah, jadi kalau menurut gua di Indo sendiri bullish nggak bullish, gue bullish banget sama Indonesia. Di saat kemarin nih, yang waktu ada pengumuman inflasi naik, itu Indonesia hijau sendiri. Iya benar, itu Kayak jarang gitu terjadi ya. loh. Itu jarang terjadi. Jarang terjadi. Nah, menurut gua ini Misalkan kalau US merah kan Indo ikut. iya, biasa ikut-ikutan. Market Asia juga bisa ikut-ikutan. Nah, tapi untuk kali ini menurut gua market Indo itu bullish. Gue bullish banget sama market Indo ya. Tapi masih ada kemungkinan untuk turun dulu. Kenapa? Karena suku bunga acuan di Indonesia belum naik. Suku bunga acuan di Indonesia belum naik, terus komoditas juga belum turun. Apa yang bakal terjadi sekarang kalau misalnya suku bunga acuan dinaikin? Nah, itu pasti komoditas-komoditas turun. Oke? Perusahaan pada reserve cash kayak gitu. Jarang membeli komoditas lagi. Ya. Komoditas turun. Nah, sumber pendapatan di Indonesia kebanyakan itu dari komoditas. Coal, CPO, Coal, CPO, minyak, batubara, ya betul. gitu-gitulah ya. Nah, apa yang terjadi saat komoditas turun itu pasti ada major sell off. Kemungkinan itu di Q3. Major sell off mungkin di September mungkin ya. Jadi kalau teman-teman tahu nih, kan banyak negara yang nge-ban coal dari Rusia, Ya. terus gas dari Rusia, minyak Rusia dan lain-lain. Nah, tapi untuk sekarang ini masih ada di grace periodnya. Oke, mulai direalisasiin itu kalau nggak salah Agustus atau Bentar lagi dong. iya bentar lagi. Nah, jadi kan banyak tuh beritanya. Iya. Negara Eropa mengembargo Iya. komoditas dari sana. Nah, itu sebenarnya sekarang belum terjadi. Mereka masih transaksi. Oke. Nah, mulai embargonya itu ya dari Agustus sampai September. Naik dong kalau gitu. Kalau saat seperti itu, ya kemungkinan komoditas naik lagi. Karena kan supply-nya terbatas jadinya kan. Supply-nya terbatas, benar. Tapi mungkin juga justru koreksi.
Kenapa tuh? Kok jadi koreksi? Nah, karena ya Eropa-Eropanya ini kan mereka nggak bisa beli komoditas dari Rusia dengan Jadi harga murah. mereka beli di Mereka misalnya beli, contoh nih, Ah. kita beli kol misalnya dari kol Rusia gitu ya. Nah, pindah ke Aussie, mereka beli dengan harga lebih mahal. Ya, bagus. Iya, itu kan bagus Harga untuk batu baranya bagus Untuk sebenarnya. batu baranya ya, Mas. Tapi untuk perusahaannya itu nggak bagus. Jadi sentimen negatif lagi di market US. Kayak gitu. Tapi untuk Indonesia sendiri yang memang produsen batu baranya banyak, diuntungkan dong harusnya ketika Iya bener diuntungkan. Tapi ini cuma short term doang. Oke, karena adanya si The Fed ini naikin suku bunga acuan itu gua rasa sih komoditas nggak bisa naik kayak gimana banget lah. Kayak gitu. Jadi Indonesia pasti ada major sell off di Agustus atau enggak September di tahun ini. di tahun ini. Nah, jadi makanya gue juga pernah ngabarin ke teman-teman gue, ke orang-orang dekat, mungkin telco di Q3 itu mulai perform. Kenapa? Sektor telco. Karena ya mereka settle, mereka nggak terlalu perlu banyak komoditas, terus mereka banyak aset produktif Ya. kayak gitu ya. Nah, jadi untuk telco sendiri gue lihat di Indonesia juga telco-telkonya itu utangnya dikit. Kalau Oke. suku bunga acuan naikin aja. Pengaruhnya nggak besar. Pengaruhnya nggak terlalu besar, beban keuangannya itu nggak terlalu besar untuk si telco di Indonesia. Oke, coba kita pindah ke sektor lain ya. Kita lihat bahwa belakangan ini ya 2-3 hari ini consumer tuh udah naik gitu kan. Ada SCBP ya, Mayora juga itu naik. Ya, SCBP benar. udah 9 ribuan, udah mau ke 10 ribu. Kita lihat bahwa kalau misalnya terjadi hal seperti ini, biasanya orang kan mengatakan bahwa terjadi sector rotation yang tadinya dari tech stock, habis itu masuk ke commodity, habis itu dan terakhir biasa kalau udah properti semen dan lain terakhir di consumer, Defensive, itu kan ya. menandakan bahwa banyak yang parkirin uang di sana. Banyak yang parkirin uang, Dan benar. bisa terjadi mini crash. Gimana pendapat tuh? Oke, kalau misalnya parkirin uang di sana bener. Gue percaya ini kalau misalnya consumer goods sudah naik itu berarti orang udah pada alokasi dana ke sana. Udah ke defensif. Berarti mereka mungkin di analis-analis perusahaan mereka tuh mereka udah ngelihat kemungkinan di depan di forecast ada penurunan harga kayak gitu. Makanya ke defensif. Nah, tapi ada di sisi lain juga, ini sentimen yang positif dari Consumer Confidence Index di Indonesia. Kalau lu tahu nih grafik CCI atau Consumer Confidence Index itu lagi tinggi-tingginya di atas 100. Nah, itu jadi oke. Jadi itu salah satu indikator bahwa consumer di Indonesia ini lagi pede sama market outlook. Dan ditambah lagi harga komoditas minyak menurun. Karena kalau teman-teman tahu nih, bahan bakunya itu minyak. Consumer goods apa sih? Ciki. Bungkusannya pakai minyak. Terus sampo, sabun. Nah, iya itu dibuatnya juga pakai minyak. Juga ya. Iya. Jadi ada dua kemungkinan nih antara mereka parkirin uang atau memang secara makroekonomi lagi bullish kayak gitu. Jadi bukan sekedar cuma untuk defensif doang ya, tapi ada prospek ya di balik prospeknya itu. Ada, masih oke nih prospeknya. Oke, jadi sampai akhir tahun nih. Sampai akhir tahun ini strategi lu gimana? Apakah raise cash, hold cash dengan porsi yang cukup banyak atau tetap agresif di saham atau gimana? Oke, kalau gue sendiri kemarin gue sempat save cash. Cuma untuk sekarang nih gue justru gue all in di telco sekarang. Di untuk planning sampai akhir tahun. Enggak sampai akhir tahun, sampai Q3. Oke. Sampai Q3 kelar. Biasa nih kalau teman-teman lihat grafik Excel itu di September loncat terus turun. Itu di September. Nah, pasti ini setelah Q3 itu ada major sell off. Yang pertama karena apa? Karena adanya window dressing pasti di Desember. Big Fund itu udah nyiapin planning lah untuk mulai adanya si window dressing. Nah, untuk di Desember itu gue ya biasa masuk ke banking lagi kayak gitu. Sampai Januari ya, biar kalau sampai Januari effect kan. Benar. Market cap besar seperti Big Banks itu naik biasanya. Soalnya kalau misalnya suku bunga acuan naik, bank diuntungkan sebenarnya diuntungkan. Cuman untuk di sahamnya nggak secara langsung naik gitu. Iya benar. Jadi misalnya gini, ada kenaikan suku bunga acuan nih. Sentimen negatif ke bank apa? Orang-orang pada nggak mau minjem ke bank. Depositonya menurun. Ya, maksudnya depositnya menurun ya. Orang jarang nyimpan duit di bank lagi. Maksudnya jarang minjem di bank. Suku bunga naik ya. Suku bunga naik. Nah, jadi yang terjadi adalah apa? Bank itu nggak liquid. Itu orang-orang berpikiran seperti itu. Padahal kalau misalnya adanya suku bunga acuan naik nih, itu setelah marketnya udah damai, marketnya udah nggak overheat kayak sekarang gitu ya. Itu banking yang naik duluan. Karena saat market udah nggak overheat, saat perusahaan udah reserve cash banyak-banyak karena mereka nggak mau minjem kan awal-awal. Nah, setelah udah sentimennya bagus, makroekonominya bagus, perusahaan ini simpan duit.
Mau nggak mau kalau misalnya buat gerakin roda ekonomi apa, ya mereka eh, udah spend duit, harga-harga naik lagi nanti, pasti ada kenaikan harga lagi nanti. Nah, mereka mulai minjem ke bank lagi, kayak gitu. Setelah reserve cash mereka habis nih, kan mereka sekarang reserve cash, di suatu saat pasti mereka butuh cash. Mereka udah habisin. Nah, ada satu titik jenuh, mereka nggak punya cash lagi, mereka harus pinjam ke bank seperti itu. Oke, itu mengenai strategi lu di tahun ini mungkin, tapi sekarang coba kita balik sedikit mengenai komoditi tadi. Kalau kita lihat di Indonesia sendiri, ini kan produsen dari batu bara dan CPO itu kan cukup besar gitu ya. Nah, tapi kalau kita melihat harga saham batu bara yang udah naik signifikan, mungkin dari akibat perang Rusia Ukraina juga diawali sampai sekarang akhirnya rally kan. Iya, benar. Dari 3 bulan ada lah ya. Iya, dari Maret lah. Ya, kalau kita lihat harga CPO, saham-saham CPO, kenapa? Kok nggak naik? Karena gini, kalau CPO itu sebenarnya dia bukan merupakan komoditas inti. Jadi ya, kalau masih ada minyak kenapa pakai CPO seperti itu. Nah, kenapa CPO juga nggak naik? Ya karena adanya banyak yang simpan minyak gitu lah ya yang pertama. Nah, terus juga produksi CPO di Indonesia menurun. Nah, terus kan Indonesia juga merupakan salah satu produsen CPO terbesar gitu ya. Nah, ada lagi juga kan Indonesia ada isu tuh yang CPO dilarang dijual. Ya, kayak gitu. Nah, dilarang dijual di luar negeri. Nah, apa yang terjadi ya? Harga CPO turun. Kemarin pas adanya pengangkatan larangan itu CPO sempat loncat dikit. Tapi ya sekarang masih stagnan aja. Karena orang masih pada ngeliatin tiga komoditas paling penting. Gas alam, batu bara, sama minyak. Kayak gitu. Mau minta pendapat lo udah sedikit nih soal batu bara, soal green energy. Orang bilang banyak kan yang kayak batu bara nanti nggak bakal kepake lagi, bakal digantikan segala macam. Gimana menurut lo? Bakal digantikan bener ya, tapi kapan? Pas mungkin kita udah tua, kita udah 80 tahun apa 90 tahun. Masih lama ya. Masih lama banget. Mungkin dengan waktu dekat ini. Iya. Itu gimana istilahnya, bullshit lah. Kita bakal ganti batu bara ke green energy dalam waktu dekat. Toh katanya mobil listrik ya kan, perlu listrik juga dari mana? Dari batu bara, sama aja. Jadi nggak semudah itu ya. Nggak semudah itu. Apalagi kan udah ada status quo misalnya. Semua udah pakai batu bara sudah menjadi bagian dalam bagian inti dari hidup gitu ya. Apapun kita perlu batu bara, lampu aja ini kita masih pakai batu bara. Ya, PLN masih pakai batu bara. Ya masih lama lah ke green energinya kayak gitu. Jadi untuk mungkin jangka 10 tahun 20 tahun sektor batu bara ini masih bisa dikatakan sektor yang cukup seksi lah ya kalau kita mendapatkan momentum yang tepat untuk entry. Iya, benar. Dan juga saham-saham batu bara di Indonesia kan dividennya juga lumayan ya, biasa high dividend ya. High dividend benar. Tapi disclaimer ya teman-teman ya, ini kalau menurut gue sendiri sebenarnya batu bara nggak bisa buat invest. Karena cyclical. Karena cyclical benar. Harus di swing. Biasanya awal tahun tuh pada naik-naik. Karena kalau harga acuan turun biasa saham-sahamnya juga. Ya benar, pasti turun kayak gitu. Jadi kita harus mendapatkan momentum atau entry yang tepat lah ya. Iya, kita harus cari momentum. Nggak boleh di hold gitu, ya. Sayang. Oke. Thank you Yan. Mengenai batu bara itu, gue suka pembahasan lo dan kita belajar banyak hari ini mengenai kripto saham. By the way, buat kalian yang nonton sampai sini dan kalian mau belajar lebih dalam mengenai kripto, jangan lupa join komunitas dan belajar bareng Rian. Di mana Yan? Ceritakripto.id. Ceritakripto.id di sini ya, ceritakripto.id. Kalian langsung follow Instagramnya dan cek di sana gimana caranya dapetin golden ticket supaya bisa langsung join ke komunitas 100% gratis dan bisa ngobrol langsung sama Rian nih. Jadi di sana di Discord itu banyak banget sub channelnya, kita bisa ngomongin kripto, trading kripto, invest kripto, stock, forex ya, semua lengkap. Apalagi nih teman-teman yang mau mining nih ya, gue bisa bantu dikit lah dari segi poolnya, dari segi hash rate-nya harus setting kayak gimana, setting overclock-nya kayak gimana, itu gue bisa bantu nanti kalau di mining kayak gitu. I see. Gue juga mau mining. Iya. Boleh. Jadi seperti itu teman-teman semua, jangan lupa follow ceritakripto.id. By the way, untuk masuk ke komunitas gratisnya kalian perlu yang namanya golden ticket, dan untuk dapetin golden ticketnya kita akan filtering, jadi cuma orang-orang yang qualified yang bisa masuk, kalian mau bayar pun nggak bisa. Untuk dapetin info selengkapnya langsung aja ke Instagram kita dan kita akan launching 17 Agustus 2022. Setiap harinya, satu hari kita cuma akan invite satu orang, jadi pastiin kalian follow, dapetin cara untuk masuknya, dan semoga kita ketemu di komunitas Cerita Kripto. Thank you Yan, udah ngobrol sama kita hari ini, sampai ketemu. Oh iya, lupa gua terakhir. Apa? Tahun ini akhir tahun BTC, prediksi lu ke berapa? Belum gue hitung, tapi kalau gue prediksi ya masih di angka 40 lah. Maksimal ya? Maksimal 40, iya. Kalau naik, kalau turun? Kalau turun 17.000. Oke. Enggak 17, bisa aja 15 karena
Karena ya pasti money reserve-nya itu bisa berkurang. Oke. Money reserve di US, money Kalau- supply. Kalau Habar Aduh, Habar 5 tahun lagi. ngikutin Habar 5 tahun lagi $2 mungkin. $2, $2. 28.000 berarti. 28.000 ya. Oke, thank you Yan udah ngobrol Oke, bareng thank kita you, kali thank ini. you. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Oke, sip. Thank you Yan. Thank you. Bye.